keberangkatan dari kota Sidoarjo. Saat itu tepat maghrib. Di Sidoarjo itu sedang Allah. Nah, hu akbarnya itu sudah sampai di tempat tujuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raden Kepeng di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini menurut saya wow, karena di cerita misteri kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan gaib. Ya, perjalanan gaib yang dilakukan oleh Mbah Sumar saat menolong salah satu penduduk yang kesorean atau kemalaman di jalan tanpa uang sepeser pun. Dan perjalanan ini ditempuh oleh Mbah Sumar dalam hitungan detik, di mana jarak tempuh yang harusnya ditempuh naik kereta api itu sekitar 3-4 jam. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk simak terus. Saat itu tahun 1976, sebut saja Mbah Sumar. Mbah Sumar adalah sesosok pribadi yang memiliki daya spiritual yang sangat luar biasa. Bahkan dia memiliki berbagai macam jenis pusaka-pusaka, bahkan ada yang pusaka-pusaka peninggalan leluhur. Salah satu yang ia gunakan adalah kantong macan. Ya, seperti apa ceritanya? Kisah ini dimulai dari saat itu Mbah Sumar itu ada di kota Sidoarjo. Ya, Mbah Sumar berada di kota Sidoarjo di rumah saudaranya. Saat itu Mbah Sumar hendak pulang ke kota Kroya. Namun saat itu kereta api sudah berangkat lebih dulu dan tidak ada kereta api berikutnya, harus menunggu besok pagi. Saat itu Mbah Sumar memutuskan untuk pulang ke rumah saudaranya. Namun saat itu Mbah Sumar mendengar tangisan atau rintihan tangisan dari seorang laki-laki paruh baya. Mendengar hal itu Mbah Sumar langsung mendekati laki-laki tersebut. Ya, Mbah Sumar mendekati laki-laki tersebut. Setelah didekati ditanya, "Mas, kamu kenapa? Kenapa menangis di sini?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Pak, saya mau pulang, tetapi saya nggak punya uang. Kereta apinya sudah berangkat. Saya mau pulang." Ditanya sama Mbah Sumar, "Emang kamu mau pulang kemana?" gitu. "Aku mau pulang ke Kroya." Nah, kebetulan saat itu tujuan mereka sama dengan Mbah Sumar. Akhirnya Mbah Sumar pun mengatakan kepada laki-laki parubaya tersebut, "Ya udah, jangan menangis. Ayo saya antar pulang ke rumah kamu." Dengar perkataan dari Mbah Sumar, sontak membuat laki-laki parubaya tersebut berdiri kaget. Ada orang yang mau menolong dirinya di saat dia kesusahan. Lalu Mbah Sumar pun mengatakan sesuatu kepada laki-laki tersebut. "Kamu tak gendong, tapi syaratnya kamu jangan membuka mata sebelum saya perintah," kata Mbah Sumar kepada laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut pun mengiyakan. Nah, setelah itu Mbah Sumar pun mengeluarkan ajimat kantong macan miliknya. Ya, setelah dipakai dan dirapalkan, akhirnya digendonglah laki-laki tersebut oleh Mbah Sumar. Betul saja, saat itu pas keberangkatan dari kota Sidoarjo, saat itu tepat maghrib, saat sedang azan maghrib. Ya, jadi di Sidoarjo itu sedang Allah. Nah, hu akbarnya itu sudah sampai di tempat tujuan. Ya, hu akbarnya itu sudah sampai di Kroya. Padahal perjalanan itu kalau ditempuh naik kereta api bisa sampai 2-3 jam pada zaman dahulu. Ya, namun saat itu Mbah Sumar melakukan perjalanan gaib hanya dalam hitungan detik menggunakan ajian atau pusaka atau jimat kantong macan miliknya. Cuma itu, kehebatan dan kewibawaan dari Mbah Sumar juga tersohor sampai kemana-mana. Pada saat itu ada orang yang berniat mencuri di rumah Mbah Sumar. Nah, setelah orang itu masuk, Mbah Sumar itu tahu kalau ada orang yang mau mencuri, tapi Mbah Sumar dibiarkan
dibiarkan begitu saja oleh Mbah Sumar dan dia duduk sambil ngerokok. Pencuri itu nggak tahu kalau Mbah Sumar sedang melihat pencuri tersebut. Tapi yang dilihat oleh pencuri tersebut adalah di mana dia melihat sebuah lautan yang luas, bahkan hutan belantara. Dia merasa muter-muter di dalam hutan, padahal dia berada di dalam rumah Mbah Sumar. Sampai dia muter-muter di rumah itu sampai kesiangan. Bahkan setelah siang, istri dari Mbah Sumar bangun dan diperintahkan oleh Mbah Sumar untuk memasak buat si pencuri tersebut yang kelaparan karena tersesat di dalam rumah Mbah Sumar. Ini aneh tapi ini nyata. Nah, itulah tadi karomah atau kehebatan dari Mbah Sumar. Ya, terima kasih, semoga bisa diambil hikmah atau pelajaran dari cerita misteri kali ini yang berjudul Perjalanan Gaib dan bisa menghibur sahabat misteri semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai di sini. Sampai jumpa dengan saya Raden Kepeng di cerita misteri selanjutnya dengan cerita-cerita misteri yang menarik lainnya tentunya. Assalamualaikum, salam misteri sahabat, tentunya salam mistis.